Selamat datang di channel UPT Puskesmas Meninting. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menemukan data incomplete pada aplikasi Keluarga Sehat dan bagaimana cara kita untuk melakukan perbaikan data incomplete tersebut. Video tutorial ini ditujukan untuk surveyor, karena surveyor yang melakukan entry atau input data di aplikasi Keluarga Sehat, dan surveyor juga yang akan melakukan perbaikan data ketika data yang diinput terjadi masalah atau mengalami incomplete. Teman-teman dari puskesmas yang lain juga bisa menyaksikan video tutorial ini, karena prinsipnya untuk memperbaiki data incomplete itu sama di semua puskesmas yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Sebelum kita mulai video tutorialnya, pastikan laptop atau komputer yang teman-teman gunakan untuk melakukan perbaikan data incomplete sudah terhubung ke jaringan internet atau ke WiFi. Dan juga teman-teman surveyor harus menyiapkan atau mengingat akun dan password untuk melakukan login ke aplikasi Keluarga Sehat nanti. Kita langsung saja ke video tutorialnya. Di sini untuk melakukan perbaikan data, kita harus melakukan login ke akun masing-masing. Untuk melakukan login, kita menggunakan browser Google Chrome. Bisa juga menggunakan browser lain seperti Mozilla Firefox, sesuai dengan browser apa yang ada di laptop atau komputer teman-teman. Di sini admin menggunakan browser Google Chrome. Kita buka aplikasi browser Google Chrome dengan cara mengklik 2 kali. Kemudian kita ketik di pojok kiri atas aplikasi Keluarga Sehat. Keluarga Sehat. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita akan diarahkan ke beberapa website. Kita masuk ke website keluargasehat.kemkes.go.id. Kita klik 1 kali. Kemudian di beranda kita akan disambut dengan tulisan "Selamat datang di portal aplikasi Keluarga Sehat versi 2.0". Kemudian kita klik di tulisan aplikasi. Kita klik 1 kali. Kemudian kita pilih provinsi masing-masing. Karena UPT Puskesmas Meninting berada di Provinsi NTB, kita pilih Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita klik 1 kali. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman untuk melakukan login. Seperti yang disebutkan di awal, surveyor harus menyiapkan akun masing-masing, baik itu username ataupun passwordnya. Di kolom ini, surveyor memasukkan username, dan di kolom ini surveyor memasukkan password dari akunnya. Di sini admin menggunakan salah satu akun dari surveyor puskesmas. Di sini admin menuliskan username dan admin sudah menuliskan passwordnya di sini. Selanjutnya kita melakukan login dengan cara klik tombol sign in 1 kali. Selanjutnya kita sudah berhasil melakukan login ke aplikasi Keluarga Sehat dengan menggunakan akun surveyor. Ya. Perbaikan data hanya bisa dilakukan oleh akun surveyor. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menemukan data incomplete dari akun masing-masing? Caranya cukup mudah. Di sini ada menu data rumah tangga. Kita klik menu data rumah tangga 1 kali. Kemudian kita akan diarahkan ke data-data yang sudah kita entry dari tahun ke tahun. Ini adalah data-data yang sudah di-entry dari tahun ke tahun. Jumlahnya 770, cukup banyak.
Selanjutnya, kita akan menemukan atau mencari data-data incomplete dari data-data ini. Caranya cukup mudah. Arahkan kursor ke IKS inti. Kita lihat ada tanda panah naik turun. Kita pilih atau kita klik tanda panah naik turun tersebut sebanyak 1 kali. Sampai muncul tanda panah atau tulisan atau tanda merah incomplete. Nah, ini adalah data-data yang dimunculkan oleh aplikasi setelah kita klik 1 kali di sini. Yang warna merah ini adalah data-data yang mengalami incomplete. Kita coba cari jumlahnya. Kita ubah tampilannya menjadi 25. Nah, di sini di akun Surveyor, jumlah data yang mengalami incomplete itu sebanyak 10 data. Perlu diketahui, data-data ini mengalami incomplete karena saat melakukan entry data di awal, kita kadang-kadang lupa untuk melakukan entry kepala rumah tangga atau kepala keluarga. Seperti contohnya kasus ini, data nomor 1 ini kepala keluarganya kosong. Berarti saat melakukan entry, Surveyor lupa untuk menginput data kepala keluarga. Selain itu, data-data incomplete ini juga terjadi ketika saat melakukan entry kita tidak sampai menyelesaikan di tahap akhir. Misalnya ada anggota rumah tangga sebanyak 4 orang, tapi kita survei sebanyak 3 orang. Ada 1 orang yang lupa atau tidak sempat kita survei, namun sudah kita selesaikan. Akhirnya data-data tersebut mengalami incomplete. Atau mungkin juga saat melakukan entry, jumlah anggota keluarganya 4, tapi atau semuanya sudah dilakukan survei, namun belum diklik tombol proses nilai IKS di tahap akhir. Itu juga bisa membuat data ini mengalami incomplete. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara untuk memperbaiki data-data incomplete ini. Perlu diingat teman-teman, untuk memperbaiki data, kita harus menyamakan antara tanggal survei atau tahun survei dengan tahun aktif yang ada di aplikasi Keluarga Sehat. Kalau data tersebut atau tanggal tersebut belum kita samakan, kita tidak akan bisa melakukan perbaikan data incomplete. Contoh, kita pilih data tahun 2019. Ini data ini atau tanggal surveinya tanggal 28 bulan 3 2019. Ini tidak sama dengan tahun aktif. Otomatis kita belum bisa melakukan perbaikan data karena data yang kita entry di luar tahun aktif, seperti contohnya 2019, 2018, data itu sudah terkunci. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuka kunci agar kita bisa melakukan perbaikan data. Kita langsung praktekkan. Kita pilih salah satu, misal di data nomor 6 atas nama keluarganya Zulkifli. Cara untuk membuka kunci, kita arahkan kursor ke tanda plus. Kita klik, kemudian kita pilih menu edit. Warna kuning ini kita pilih, kita klik. Kemudian kita sudah diarahkan ke data yang mengalami incomplete tersebut. Kita fokus ke tulisan warna merah. Tadi dijelaskan
di awal untuk memperbaiki data atau merubah data, kita harus menyamakan tanggal survei dengan tahun aktif. Data ini seperti tertulis di sini, tanggal survei tidak sama dengan tahun aktif. Berarti kita belum bisa melakukan perbaikan data. Nah, untuk melakukan perbaikan data dengan kasus seperti ini, kita harus menyamakan tanggal atau tahun survei dengan tahun aktif. Kita harus samakan ini terlebih dahulu. Caranya mudah. Kita arahkan kursor ke menu pengenalan tempat. Nah, di menu pengenalan tempat akan muncul tanggal pengumpul data atau tanggal survei. Ini sebagai contoh, ini kita belum melakukan atau menyesuaikan dengan tahun aktif, ini masih tahun 2018. Data ini belum bisa kita buka karena masih terkunci semuanya. Ini sudah kita klik namun tidak bisa kita buka. Ini contohnya, semuanya masih terkunci. Begitupun dengan menu-menu yang lainnya, semuanya masih terkunci. Untuk membuka kunci tersebut, kita harus menyesuaikan atau kita samakan dahulu tanggal survei ini dengan tahun aktif. Caranya, kita ubah ke tanggal terkini atau tahun terkini. Kita ubah tahunnya, caranya klik di sini. Kemudian kita cari tahun 2021. Sudah 2021. Kemudian bulan yang sekarang. Ini bulan Juli, ya, bulan 7. Kita ulang. 2021 bulan Juli tanggal 30. Nah, ini sudah ke tanggal terkini. Kemudian kita arahkan kursor atau kita scroll ke bawah. Klik menu selanjutnya satu kali. Nah, kita sudah menyamakan tanggal survei dengan tahun aktif di aplikasi. Setelah kita samakan, kita baru bisa akan melakukan perbaikan data karena data-data ini sudah bisa kita buka. Seperti contoh ini, nah sudah bisa kita buka semua. Semua kita bisa udah buka. Di menu yang lain pun bisa. Ya. Nah, ini. Sekarang ini adalah penyebab data tersebut mengalami incomplete, salah satunya. Di sini tertera jumlah ART atau anggota rumah tangga sebanyak 3 orang. Namun saat melakukan entry, ternyata surveyor lupa untuk melakukan survei atau memasukkan 3 anggota keluarga tersebut. Ini contohnya, data anggota rumah tangga yang harus dimasukkan sejumlah 3 orang. Data anggota rumah tangga yang sudah Anda masukkan adalah 0. Berarti belum. Kita sama sekali atau surveyor sama sekali belum melakukan input data. Seharusnya surveyor harus melakukan input data ketiga dari anggota rumah tangga. Nah, cara inputnya sekarang mudah. Tinggal masukkan NIK seperti kita entry pada umumnya. Ini kalau dalam kasus ini kita hanya diminta untuk melakukan entry anggota rumah tangga. Entry pada umumnya. Nah, itu adalah masalah-masalah yang kita alami kenapa data kita mengalami incomplete. Cara untuk melakukan input itu mudah juga. Kita tinggal membuka Prokesga dari anggota atau kakak ini. Kita cari Prokesga dari Pak Zulkifli, kemudian kita input data yang ada di Prokesga tersebut. Namun masalahnya ada beberapa puskesmas yang memang Prokesganya hilang. Nah, ketika Prokesga hilang,
Caranya yaitu dengan melakukan survei ulang ke KK tersebut. Melakukan survei ulang, di sini juga kita sudah punya alamat untuk melakukan survei ulang. Contohnya yang ini di Sandik. Ini alamatnya RW-nya, RT, nomor urut bangunannya, terus nomor urut keluarga. Misal Prokesga yang kita punya untuk data ini hilang, kita harus melakukan survei ulang atau kunjungan ulang ke rumah kakak tersebut untuk mendapatkan anggota rumah tangga. Nah, setelah kita dapat anggota rumah tangga, kita tinggal memasukkan nick-nya dan nama anggota rumah tangga di sini seperti ngentri pada umumnya. Nah, itu setelah kita masukkan, nanti di sini akan muncul dia anggota-anggota keluarga yang setelah kita masukkan, dan jangan lupa untuk klik tombol proses nilai EKS. Karena ketika data-data yang sudah kita masukkan lupa kita melakukan klik tombol proses nilai EKS, data tersebut juga akan mengalami data incomplete. Nah, seperti itu. Itu adalah langkah-langkah menemukan data incomplete dan cara untuk memperbaikinya. Kita coba lagi buka data-data yang lain. Kita arahkan data rumah tangga, kursor ke menu data rumah tangga. Nah, kemudian kita coba ke data yang sama dengan tahun aktif. Tanggal survei sama dengan tahun aktif. Ini sama. Pada kasus ini, kita tidak perlu untuk melakukan penyamaan atau penyesuaian antara tanggal survei dan tahun aktif. Karena data yang kita input di tahun aktif itu bisa langsung kita lakukan perubahan ketika data tersebut mengalami incomplete. Caranya mudah, kita tinggal pilih menu aksi tanda kuning ini atau edit, kita klik satu kali. Nah, kita akan diarahkan ke tampilan entrian. Di sini ada menu pengenalan tempat, keterangan keluarga, pengumpulan data, anggota RT dan individu. Pada kasus ini ternyata sama. Anggota keluarga belum di entry. Ini coba kita lihat, kita buka di anggota rumah tangga. Nah, kasus ini pun sama. Jumlah anggota keluarganya 3 orang. Tapi belum dilakukan input di aplikasi. Ini contohnya, masih kosong. Kasusnya sama dengan kasus tadi tahun 2018, hanya saja ini bisa kita langsung ubah tanpa merubah tanggal survei atau menyamakan tanggal survei dengan tahun aktif. Karena data ini masih diinput pada saat tahun aktif 2021. Yang ini. Ini contohnya masih bisa kita buka, masih bisa kita edit. Nah, pada kasus ini surveyor tinggal memasukkan data anggota rumah tangga seperti ngentri pada umumnya. Masukkan nick, nama, kemudian pilih hubungan, jenis kelamin, tanggal lahir, kemudian simpan data rumah tangga. Balik lagi, masukkan data yang kedua atau anggota rumah yang kedua dan selanjutnya. Kita tinggal pilih selanjutnya sesuai dengan entrian pada umumnya kita ngentri. Dan ingat, di tahap akhir setelah data yang kita input di sini akan muncul, kita jangan lupa untuk mengklik tombol proses nilai EKS. Karena seperti saya ulang lagi, ketika data yang kita input tanpa kita klik tombol proses nilai EKS, data tersebut juga akan mengalami incomplete. Nah, data-data incomplete ini berpengaruh terhadap nilai IKS kita. Karena data incomplete ini tidak termasuk dalam penilaian atau nilai akhir di IKS Puskesmas. Dia belum masuk.
ketika kita sudah melakukan perbaikan data incomplete ini, otomatis akan muncul nilai-nilai EKS seperti data-data yang ini. Ini contohnya, ini adalah data yang sudah komplit kita lakukan entry. Data ini akan muncul nilai EKS inti dan nilai EKS besar. Kemudian nilai dari data-data ini akan dirangkum menjadi nilai EKS puskesmas. Maka besar harapan kami dari admin untuk teman-teman surveyor di semua puskesmas yang ada di wilayah Indonesia untuk melakukan perbaikan data ketika ada data yang mengalami incomplete. Karena ketika kita melakukan perbaikan data incomplete, secara otomatis nilai EKS puskesmas akan terjadi peningkatan. Seperti itu. Ya, mungkin sekian video tutorial tentang bagaimana cara kita untuk melakukan atau menemukan data incomplete dan cara untuk melakukan perbaikan data incomplete tersebut. Ini adalah kerja tim. Semua tim, khususnya surveyor, harus membuka kembali akun masing-masing dan menemukan data-data yang mengalami incomplete. Kemudian surveyor harus secepatnya untuk melakukan perbaikan data tersebut. Karena data-data tersebut sangat berpengaruh besar terhadap nilai-nilai IKS puskesmas. Ya, mungkin sekian video tutorial singkat. Mungkin bukan singkat, agak panjang memang video tutorial ini. Kita singkat saja tadi, beberapa kita singkat karena kalau terlalu panjang juga kita akan bosan. Nah, untuk teman-teman, itu adalah langkah bagaimana cara kita untuk menemukan data incomplete dan cara memperbaikinya. Mungkin teman-teman bisa belajar dari sana. Jika ada yang belum dimengerti, bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Atau untuk teman-teman di puskesmas, bisa langsung berkonsultasi dengan admin keluarga sehat atau admin PISPK. Terima kasih dan sampai jumpa.